Jadi saudara jangan seperti tanah yang ketiga, tanah yang kurang baik itu. Yang pertama tanah yang apa? Ada semak belukar ya. Nah, semak belukar memang yang gandum-gandum juga ketebas juga, ya kan, begitu ketebas juga. Makanya biarlah dia nanti muncul. Nah, setelah muncul, jadi masalah pergumulan itu seharusnya tidak menghalangi firman Tuhan itu. Kemudian jangan menjadi juga apa? Tanah yang di pinggir jalan. Nggak usah berurutan ya Bapak. Nggak ada ini ya Pak dosen, Pak dokter ini nggak salah. Yang penting tahu intinya, betul nggak? Dan yang penting melakukannya. Nah, tanah pinggir jalan apa? Ada batu-batu ya? Bukan. Batu-batu kalau pinggir jalan dimakan oleh. Nah, itu karena ada burung ibaratnya iblis. Nah, jangan mau gitu ya. Walaupun iblis terus menyerang, tapi kita harus tetap menang. Nah, makanya kita butuh kuasa Roh Kudus. Kemudian tanah yang di ada batu-batunya, ya kan? Pergumulan hidup, batu itu apa? Kenapa? Ada batu-batunya, ya kan? Nah, nggak bisa tumbuh karena akarnya bingung mau di mana, banyak batu-batu, banyak penghalang dalam hidup kita. Yang terakhir tanah yang apa? Subur apa yang baik? Yang baik. Iya, kita yang baik, tanah yang baik ya, bukan yang subur, yang baik. Jadi tanah yang baik itu milik firman Tuhan. Nah, saudaraku, jadi saat firman Tuhan sedang ditabur, usahakan jangan terpengaruh dengan masalahmu ya. Yang kerikil-kerikil itu jangan terpengaruh dengan ibu saya lagi sakit, ini. Serahkan, biar kau benar-benar dengan firman Tuhan seperti Maria, nggak sibuk. Ya, kemudian lagi ada iblis nyerang, ya iblis nyerangnya dengan ngantuk, ya kan? Nah, itu lawan. Amin. Nah, jadi mari kita sama-sama fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kita belajar firman Tuhan. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya baca ayat 1, saudaraku membaca ayat 2 dan seterusnya. Sudah? Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba dari bumi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampak kemarin di gereja ini khususnya 10 hari kita bertekun di dalam doa penyembahan. Nah, tahu kalau mahasiswa Aragona juga setiap hari bersama-sama atau pribadi? Ini jawabannya nggak kompak. Jawabannya nggak kompak. Ini benar maksudnya memang diadakan atau punya hati sendiri pribadi? Oh, hati sendiri ya. Ini karena gereja kita diwajibkan ya, jadinya kita ini. Tapi saya diberkati, meskipun itu suatu kewajiban, keharusan, tapi saya diberkati. Saya mengalami diberkati, ada semangat yang baru, kuasa dari Roh Kudus ya. Kalau kita lihat pada ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, temanya pencurahan Roh Kudus ya. Saudara mau dicurahkan Roh Kudus, dipenuhi, mau ya? Yang penting mau aja dulu. Satu kata itu, maunya pasti terjadi. Amin. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, saya terfokus dengan kata semua orang percaya. Nah, di situ, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka itu sudah lebih dahulu bertekun, berdoa, dan saya yakin bukan hanya berdoa, bukan,
Donald Trump? Percaya nggak kalau dia presiden Amerika? Percaya ya? Percaya. Kasri cinta nggak? Gak suka kalau muda. Suka nggak? Nah, belum tentu. Ya, orang percaya, iblis pun percaya bahwa Yesus penuh kuasa, Yesus luar biasa. Tapi dia benci, itu musuhnya dia. Karena dia pengen sama seperti Yesus, tapi dia takut loh untuk Yesus. Dia takut. Nah, disitulah ada salah satu pengikut gereja setan. Dia memang sekolah minggu, habis itu ya ada kaitan dan lain sebagainya. Dia ikut. Kemudian dia tanya sama suhunya. Suhunya udah kayak setengah iblis dan setengah manusia. Udah kayak mendarah daging itu iblisnya. Kemudian dia bilang, "Suhu, kamu kenal nggak? Kok ada gambar Tuhan Yesus? Kamu kenal nggak?" Siapa yang nggak kenal sama dia? Semua pada takut sama dia karena dia berkuasa. Berkuasa. Dan iblis saja mengakui, tapi belum tentu sayang. Tapi orang percaya di sini mereka sayang. Kenapa? Karena murid-murid pada waktu Tuhan Yesus mati, murid-murid sedang mengalami kegalauan, antara sedih, antara kecewa, antara khawatir, antara takut. Nah, saudara bayangkan kalau pemimpin saudara di depan mata saudara dibantai. Kan ada anak kecil yang orang tuanya dibantai sama maliknya, sama perampoknya. Ketakutan kan? Ketakutan sama para murid ada kocar kacir ketakutan. Dan kemudian udah ketakutan, si Petrus apa? Dilakukan menyangkal. Tadi menyangkal, mengalami ketakutan. Kemudian mati Tuhan Yesus. Mati. Kemudian dikatakan Tuhan Yesus bangkit. Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya. Ini kita lihat ya. Coba mana yang nunduk lihat HP. Kanike coba baca di Markus 16. Mungkin dia lagi lihat PowerPoint Alkitab kebetulan deh. Buka Markus 16 ayat 14. Kanike. Siap-siap Alkitabnya di HP-nya. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nggak percaya. Tidak, ngikutin pemimpin tapi pemimpinnya celaka. Dia mati. Dan waktu itu hebat, menyembuhkan orang, mencelitkan mata, mengusir setan. Tapi sekarang gue ketakutan. Lu takut ya, gue juga takut. Udah nggak usah keluar, kita sembunyi aja. Nggak usah pergi ke bait Allah. Nggak usah kita nelayan lagi lah. Ngapain? Kalau kita ketahuan ke bait Allah. Nah ini kamu kan yang sama-sama dengan dia. Nanti gue digituin lagi, kata si Petrus. Nah, kalau gue digituin lagi bagaimana? Terus mending kalau gue bisa kabur. Kalau gue dibantai bagaimana? Sama seperti guru kita. Sedih banget karena memang pada waktu itu banyak tuh pengajar-pengajar sesat yang mengaku dia pemimpin, banyak pemimpin yang ada 500 orang, ada juntrungannya udah gak ada lagi. Nah, kalau lihat baca di Kisah Para Rasul berikutnya, udah gak ada lagi. Makanya kata Mahkamah Agama apa siapa tuh di Kisah Para Rasul dibilang nanti kita lihat kalau kita jangan menghukum Petrus, katanya Petrus waktu itu mau dibunuh. Kita lihat Petrus, kalau pengikutnya sudah tidak ada lagi, nah berarti bukan yang benar gitu. Tapi kalau tetap pengikut, berarti dia benar itu Yesus yang diberitakan benar, nggak seperti yang bohong-bohong itu. Nah, banyak penyesat memang, makanya pada dibunuhin penyesat itu. Nah, jadi mulai tahu masa transisi ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan. Udah berdoa, udah sungguh-sungguh, kenapa saya dapat penyakit? Ada satu pernah saya saksikan hamba Tuhan dari luar negeri sih. Dia berbahasa Inggris dan ada terjemahannya. Yesus mengasihi Tuhan, Yesus
Tuhan Yesus kedegilan. Kalau tidak percaya itu Tuhan menghabis dan Tuhan tidak suka ketidakpercayaan. Nah, saudaraku, jadi di sini dikatakan ayat pertama, semua orang percaya. Pencurahan Roh Kudus pasti terjadi kepada semua orang percaya. Amin. 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 Pasti terjadi pada orang percaya. Saudara percaya? Amin. Tapi percaya adalah percaya mengasihi Tuhan. Jangan seperti para murid yang dulu, tapi para murid yang sekarang. Amin. Nah, tidak secara kebetulan di saudara saat ini. Saudara ini rasul-rasul, sekolah teologi juga rasul-rasul, mau diberikan semangat kuasa. Ya, saudara bingung saya lihat siapa ya? Saya lihat siapa? Iya, saya juga heran beberapa hari ini ikut doa malam Pak. Sakit kepala berat, suamiku bilang sakit kepala, iya masih berat aja, bukan sakit. Biasanya sakit Pak, nyut gitu. Terus saya minum, aku bilang ngapain tetap layanan mau sakit kepala, aku tinggal minum obat anti rasa sakit kepala. Kemudian saya ingat, pokoknya asal saya puasa, saya sembuh. Itu keyakinan, ada keyakinan di mana-mana, tapi saya puasa. Walaupun puasanya nggak sampai 18 jam, tapi kita memberi waktu niatnya untuk puasa. Jadi jam 12, jam 1, jam 2 makan, tapi udah ada niat, udah ada kerinduan untuk dekat kepada Tuhan, intim kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu murid-murid sudah tidak ada hubungan dengan Tuhan, betul nggak? Tuhan Yesus sudah mati. Di zaman dulu nggak ada telepon juga. Waktu bangkit, Tuhan Yesus sudah WA si Petrus dulu gitu ya kan? Enggak, nah, tidak kan? Udah apa? Udah mati, dia manusia biasa. Dia udah mati ya sudah. Sampai bangkit pun dia tidak percaya. Padahal hidup bersama-sama dengan Tuhan selama 3,5 tahun. Ya, kita berapa tahun ikut Tuhan Yesus? Sekolah teologi udah berapa tahun? Sebenarnya pertanyaan ini bikin malu sendiri. Saya lebih lama dari saudara, ya kan? Nah, bahkan di sini ada doktor, STH, ya, merenungkan. Pak Charles mungkin masih baru sungguh-sungguh dari Tuhan, tapi renungkan lagi. Sudah berapa lama? Murid-murid 3,5 tahun, ya. Wajar juga kalau mereka baru 3,5 tahun. Tetapi itu pun mereka dipulihkan. Amin, saudara. Nah, kemudian jadi percaya itu seperti murid-murid. Ketika dia kasih kenapa begini kasihan. Oh ya. Ketika dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit, percaya benar-benar. Ya kan? Tadinya ketakutan, lari pontang-panting, gak berani ke bait Allah, biarlah hari-harinya di situ aja. Wah, setelah itu dia ke bait Allah, jadi pengkhotbah lagi si Petrus. Ya kan? Ketika sungguh-sungguh dalam Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah apalagi itu disediakan bagi Tuhan. Kurang apa? Ya, harus lebih dikatakan supaya apa? Itu disediakan. Amin. Amin. Tidak pernah kau pikirkan itu Tuhan akan berikan. Vinti berdoa sakit sembuh, ya kan? Luar biasa, tidak yang mustahil. Dan sungguh-sungguh ini luar biasa ini. Jangan remehkan kuasa Roh Kudus. Nah, seringkali kita lebih mengutamakan kenyamanan kita, keenakan kita, ya kan? Betul? Enakan berdoa. Kalau ngantuk, enakan berdoa apa tidur? Nah, kalau lagi santai ini jujur bagus, tapi harus bertobat ya. Dan lawan itu sih udah dibilang jangan jadi tanah yang diambil sama si itu iblis. Terus kalau udah capek, santai, pilih scroll HP, lihat TikTok. Kau beli apa? Berdoa. Jangan cuma lihat, doain dia. Udah mulai kasihan sama dia biar di sini. Gitu, amin. Semakin banyak yang mendoakan, Roh Kudus bekerja. Sama seperti orang lumpuh, dia punya sahabat lebih dari 4 kalau nggak salah yang
ini, maka Tuhan akan dijamah. Amin. Ini kerinduan saya juga, apalagi imahnya ya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Bapaknya juga terus memperkatakan firman. Luar biasa. Nah, saudaraku, jadi ketika kita bertobat ini murid-murid bertobat ya. Kalau udah pernah nonton itu film yang Tuhan Yesus yang terakhir, Petrus langsung lari ke jauhan. Engkau guruku, dia langsung lari sampai jatuh-jatuh peluk Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Barang kau mengasihi aku, maka engkau menuruti perintahku. Rasakan hadiratnya, bergaul intim lagi dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya, ya kan? Tuhan katakan bahwa aku akan pergi ke Tuhan Yesus, tapi aku akan memberikan penolong bagimu. Mereka menanti-nantikan tuh. Mereka percaya perkataan Tuhan Yesus. Yesus sudah bangkit, Yesus luar biasa. Kerja di revival. Amin. Nah, kalau kita mungkin, sekarang gini aja, kalau kita lihat, saya masih mengasihi Tuhan, apa mulai turun persentasenya. Nah, pada saat engkau di gereja atau di kampus atau doa pagi atau doa malam atau bersama-sama atau apa, mulai merasa biasa-biasa aja. Ujian, ya, udah mulai muncul pikiran-pikiran, bertele-tele yang bikin pujian, yang khotbah bikin ngantuk. Saat belajar kan kuliah kan belajar firman Tuhan tuh kan. Kalau bapak ini siap-siap permen, lempar kertas. Dia nih ngantuk apa? Yang dibahas bukan dosennya yang ngajar, tapi yang dibahas pengalaman. Jadi itu mulai kasihnya berkurang. Seharusnya semakin dia seperti orang-orang ini, orang percaya ini berkumpul dari 12 jadi 120 ke 150 tuh, kemudian jadi 3.000. Luar biasa kan? Mereka berkumpul. Karena apa? Karena kesaksian hidup ada puasa. Gitu. Kalau udah mulai biasa-biasa aja pujiannya, nggak mengangkat. Bukan masalah pada orang yang memimpin. Betul pemimpin? Bukan masalah yang main musik. Gak ada masalah dengan mereka. Masalahnya di diri sendiri. Apakah engkau memberi tempat Roh Kudus bekerja? Aku sanjung engkau Tuhan. Aku mau sanjung Tuhan. Kalau aku lihat Kasih udah semangat sekali. Kasih tiap hari dipenuhi Roh Kudus, semangat sekali dia mimpin pujian. Ya. Bahkan dia diberi kepekaan untuk mendoakan orang yang sedang dalam pergumulan. Nah, kemudian yang kedua, tadi pencurahan Roh Kudus pasti terjadi atas orang percaya yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ujilah aku Tuhan. Minta Tuhan selidiki aku, uji aku Tuhan. Anak-anak muda juga, kakak-kakak ini kan sekolah teologi ya. Aku kan enggak sekolah biasa. Ada satu anak kecil masih SD. Dia buat persekutuan doa dari dia sama temennya doang, 2 orang. Nambah, terjadi kegerakan. Setiap yang sakit didoakan. Teman-teman yang orang tuanya udah mau cerai didoakan. Anak kecil, anak SD ini, anak hamba Tuhan, didoakan. Sampai akhirnya puluhan anak berdoa. Senang. Kenapa? Karena dia baik, ramah, ngajak orang, mengampuni. Pasti banyak anak-anak yang sinis. Anak zaman sekarang banyak bulian. Pasti dibully, ngapain sih lu udah kayak pendeta aja lu. Gitu kan. Memang lu anak pendeta tapi gitu banget sih. Gak gitu banget kali. Gitu. Gak gitu sih anak-anak bisa aja dibully dia kan. Tapi mereka ada temennya main basket, tangannya patah, doa, sembuh. Masih sakit gak? Enggak. Pasti kok gak patah? Padahal kayaknya tangannya udah kayak mau ini. Terjadi mujizat kecil. SD, SMP, bisa terjadi. Siapapun kita bisa dipakai itu asal mau. Amin. Asal mau. Kemudian
Pencurahan Roh Kudus itu ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saya terfokus dengan kata tiba-tiba. Pencurahan Roh Kudus itu tiba-tiba, ya, enggak bisa direncanakan. Roh Kudus mau datang nih, Roh Kudus mau datang, enggak bisa juga diajar-ajarin untuk bahasa roh, enggak bisa juga, enggak bisa sampai enggak bisa juga. Itu tiba-tiba sesuai dengan rencana Tuhan, rencana Roh Kudus bagi setiap masing-masing, bagi setiap kita. Kenapa ini terjadi pada orang ini? Memang waktunya dia maunya seperti itu. Waktunya, padahal mereka sudah 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, tetap di hari ke-10 waktunya Tuhan. Yang penting apa? Bertekun, berdoa sehati. Nah, tadi itu sehati kan? Berbelas kasihan atau dengan yang lain. Jangan ada perpecahan, jangan ada iri hati. Ketika ada iri hati, lawan. Tuhan, aku iri sama dia. Kenapa dia diperhatikan Tuhan? Kenapa dia ini? Memang dia penjilat. Dia nambah-nambahin lagi. Jangan. Memang udah iri, jangan ditambah lagi ya. Pada belum tentu dia penjilat. Dia paham. Kalau jilat masih sedikit-sedikit dia paham. Ya, caranya. Jadi jangan ditambah-tambah. Ya, tapi udah, Tuhan saya tidak mau ini. Pergi, iblis dia. Pergi. Manifestasi aja kan si iblis itu juga. Kita di manifestasi. Nanti ngapain itu si pentri itu nendang-nendang. Ya, aku lagi nendang si iblis itu ya. Saya lagi nendang iblis. Lawan. Iya kan? Lawan aja. Gak apa-apa. Kayak si Hana dibilang orang gila kemampuan. Gak apa-apa. Ada Daud sampai itu. Gak apa-apa. Tapi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, begitu ditengking lagi nanti. Pentri. Yesus. Enggak kak, saya ini kok saking seriusnya bilang gitu. Nah, jadi pencurahan kudus waktu Tuhan, ya, berserah aja, berserah bukan pasrah. Ya, kalau pasrah ya udah, nggak ada semangat. Tapi kalau berserah terus, berharap berserah, berharap yang pasti, semangat, makin semangat, terjadi, percaya, terjadi. Nah, pengalaman kami, tapi tidak bisa, ini cuma pengalaman aja. Kami memang biasanya ada gereja-gereja tertentu Roh Kudus nomor 3 ya, nomor 1 mungkin Tuhan Yesus, nomor 2 yang sering disebut dalam doa dalam apapun dalam Tuhan Yesus, 3 Allah Bapa, kedua Allah Bapa, 3 Roh Kudus. Kalau kampanye ini bertiga, yang paling menang Tuhan Yesus. Inilah dia. Ada mereka 3 yang besar. Jadi termasuk kami berdua. Nah, Pak Vince rajin memang dia doa pagi, rajin. Saya suatu pagi saya tidur, kenapa ini orang nangis? Nangis Pak Vince ya, udah nangisnya nggak terubah ini. Jadi kan saya terbangun, ya kan dia lagi doa, lagi nyanyi. Ini kok aneh nangis, terus kok bahasanya lain. Aku dapat bahasa, kata dia. Aku juga baru dengar bahasa. Oh iya dapat. Oh gitu. Kamu mesti mengampuni, mengampuni orang lain. Gue kena tegur lagi. Dia dapat. Aku ditegur oleh Tuhan melalui dia. Ada lagi ngantuk tidur aja. Nah dia dapat di situ. Kemudian berikutnya jadi semangat dia. Abis itu semangat. Habis banyak gereja sini dia ke gereja yang semangat itu kan. Semangat ini ada bahasanya juga, jadi terbangun. Udah gitu, jadi gereja 2 kali. Bukan berarti pindah-pindah, tapi benar-benar haus dan lapar. Saya didoakan
Udah sampai jungkil-jungkil, udah sampai ini, sampai bilang, dosa apa? Terbuka aja, terbuka, minta ampun dosa. Tuhan, aku minta ampun dosa, Tuhan, aku minta ampun dosa. Jadi tertuduh juga saya. Nah, lewat, gak dapat juga saya. Pada saat saya berdoa, 1 tahun kemudian kira-kira ya, mungkin 1 tahun lebih. Ketika saya berdoa, mendoakan manusia, apa mungkin kalau ada orang Cina manusia mungkin dia tahu artinya, tapi yang saya mengerti dari hati saya mengasihi jiwa-jiwa khususnya keluarga saya. Nah, jadi tidak bisa diajarkan, tapi bisa dirindukan, bisa merasakan, bisa didapatkan. Tapi bukan hanya bahasa rohnya, itu hanya membangun diri sendiri. Yang paling penting kuasanya. Nah, saudaraku, kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya lihat ada kata tampaklah. Tampak orang yang dipenuhi Roh Kudus atau Roh Kudus menghinggapi orang itu tampak lidah api. Ya mungkin itu beneran lidah api yang dilihat oleh orang ya. Pernah satu kali di Bali, pokoknya kalau saya ada pergumulan, saya ada masalah, saya bahasa roh tapi nggak kedengeran, jadi pemakamin aja supaya orang nggak bingung ini orang apaan, mantra apa. Nah, jadi saya cuma doang, langsung dia mundur, terus dia juga keluar kami, ya kan? Nah, kenapa saya nggak tahu? Nah, apa dia lihat apa mas saya? Apa dia tahu? Kenapa dia mundur? Ya kan? Kenapa dia mundur? Saya juga nggak tahu. Nah, mungkin orang lain yang bisa melihat. Kemudian satu kali saya pernah memimpin pujian, ada satu guru TK, dia bilang begini di gereja itu, Bu Seri, saya melihat tuh Bu Seri, melihat apa? Saya melihat sih nggak bohong Bu, yang lain gak ada yang lihat, cuma dia. Hebat punya penglihatan apa? Waktu Bu Seri mimpin itu ada sayap di belakang Bu Seri. Kadang-kadang gak sadar. Nah itu yang salah. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Orang melihat dan seharusnya kita juga sadar. Bukan untuk sombong, bukan, tapi untuk membangun kita di saat kita sedang ada semak duka, ya kan? Di saat kita sedang ada si burung pipit yang makan, ya kan? Si iblis. Di saat sedang ada batu-batu kerikil menimpa kita nggak bisa bertumbuh. Kita harus tidak. Aku tetap akan tumbuh. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan. Gitu. Aku akan menjadi tanah yang baik setelah itu. Ya, Tuhan yang akan menolongku. Aku diam saja. Aku berdoa saja. Aku bertekun saja. Berdoa saja. Berharap saja. Berserah saja kepada Tuhan. 100%. Ya, jangan cuma setengah-setengah. Harus 100. Ya, senang nggak dapat nilai 100? Tapi kalau melakukan firman Tuhan nggak mau 100. Setengah aja lah Tuhan. Aku capek nih doa, baca firman. Satu pasal aja lah. Padahal disuruh dosennya 10 pasal. Setiap ayat, sehari harus hafal ayat. Aduh Tuhan, aku capek. Tapi maunya dapat 100 dari Tuhan, ya kan? Maunya dapat berkat yang melimpah, maunya dapat nilai 100 dari dosen, maunya penuh urapan, penuh kuasa. Tapi memberi pada Tuhan tidak 100, setengah-setengah. Jangan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk si doi. Ya, aku pakai baju bagus, baju pagi. Aku harus bangun bener nanti doa pagi. Ya, putra dan putri kumpul di satu ini atau di kampus ya. Saya harus rapi karena pengen dilihat si dia. Jangan, dilihat Tuhan. Amin. Dilihat Tuhan, ada kuasa dilihat Tuhan. Dan
Jadi pencurahan Roh Kudus itu terserah waktunya, tiba-tiba waktunya. Dan ketika itu terjadi, wow, tercengang-cengang, ya kan? Nah, yang ketiga tadi ya tampak yang spektakuler ini tadi ya. Dan mereka berbahasa dengan bahasa yang ajaib gitu, dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang itu loh. Dia orang Galilea, contoh misalnya ya. Tiba-tiba tempe orang Kupang bisa bahasa Batak. Terus Kak Sri bilang, hebat sekali kau, kok bisa bahasa Batak kau ya. Tentang perbuatan Tuhan, bukan tentang apa yang dikatakan, tapi perbuatan Tuhan yang ajaib pakai bahasa. Luar biasa kan? Mau seperti itu? Amin, pasti terjadi. Amin. Bisa terjadi. Tapi saudaraku, yang paling penting adalah kita lihat. Yang paling penting ini. Seharusnya yang paling penting adalah orang yang punya Roh Kudus, ada buah-buah Roh Kudus. Dari mana? Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Kita lihat dulu. Wah, luar biasa, pada siap. Soalnya ya, belakang Petri ya. Ya, soalnya. Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemasan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terus sampai ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, nggak usah minta-minta sama Tuhan sampai yang spektakuler. Itu kalau Tuhan mau kasih, pasti kasih. Ya, nggak usah takut, pasti kasih. Apalagi ketika kita memberitakan Injil, karena itu murid-murid memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang adalah Tuhan, yang kamu salibkan itu, yang kamu gantung itu, kata si Petrus itu. Dia terus memberitakan Injil sampai masuk penjara, diberi kekuatan oleh Tuhan. Bahkan Petrus, orang sakit itu, dia cuma lewat aja, bayangannya. Kerennya. Aku membayangin luar biasa loh. Saya itu suka menghayal kalau di Alkitab. Jadi Petrus jalan, ada bayangan nggak? Ada bayangan. Bayangannya pas di atas sih, kalau bayang dari sini yang mengetahui. Ya, dia jalan aja, ada matahari kan? Nah, di sini mereka udah tahu kalau Petrus lewat, cari bayangan di mana? Nah, mataharinya di sini, aku duduknya di sini, rebutan di sini, yang di matahari nggak rebutan, karena bayangannya aja sembuh. Oh, luar biasa, keren banget kan? Keren banget, tapi cuma keren banget dong. Wah, keren. Abis itu apa? Ada kasihnya. Abis itu cepat baper, tersinggung sama teman sekamar. Abis itu baru sedikit masalah, hilang sukacita. Sponsor belum terkirim, nggak ada duit, ya. Saya belum sekarang, belum habis bulan udah nggak ada duit. Ya, sukacita hilang, damai sejahtera hilang. Terus kesabaran, baru kucing lewat, mau kucing lewat atau udah marah-marah sama kucing, dan kucing jadi sasaran. Kemudian kemurahan, pelit, ya, hitung-hitungan, ya kan? Memang di sini persembahan tidak di ini, tapi kalau menggebu dalam Tuhan, diurapi Tuhan, ya lihat orang-orang diurapi Tuhan. Bahkan sampai apa-apa dijual. Ya, itu saya ngerasain ya. Gini, tadi pagi saya ngerasain. Tuhan, Roh Kudus, saya mau banget dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi Tuhan ingatkan, gak usah yang terlalu luar biasa, itu terserah waktunya Tuhan. Tapi yang kecil ini aja nih,
buat yang ke-9 ini. Saya masih harus bersifat lagi baca-baca. Kemurahan, kamu buat apa? Kayak untuk itu jemaat mula-mula makan bersama terus loh. Kamu buatin apa kayak? Ya Tuhan, jadi hanya waktu 15 menit saya buat bihun. Muncul kemurahan, walaupun ada pengorbanan. Ya, hampir terlambat lagi dari Tuhan, ampuni aku. Karena ada pengorbanan. Aduh, piring belum dicuci, nanti cuci dulu ya. Kalau ada piring bersih dikit, bawahnya kotor, nanti pas mau makan baru cuci. Jadi pasti ada kemurahan. Berapapun uang kita, berapapun pasti kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Pasti ada kemurahan, pasti ada keinginan yang pelit jadi murah hati, yang nggak sabar jadi sabar. Nah, kalau pengen tahu benar gak dipenuhi Roh Kudus, tapi jangan hakimi orang lain ya. Ini untuk hakimi diri sendiri, bukan diri. Ini untuk selidiki hati sendiri. Nah, saya masih nggak dipenuhi Roh Kudus nih, membakar nih. Nih lihat, sabar apa enggak? Udah mulai nggak 100% kan? Ya kan, sukacita apa enggak? Lu setiap hari sukacita kayak Kaselina. Senyumnya lebar kemana-mana. Makanya banyak orang suka sama dia, karena dia menaburkan sukacita. Menaburkan sukacita, ya kan? Bukan dibuat-buat dari dalam hatinya. Apa yang dari dalam hati keluar, nggak bakal berusaha sabar enggak. Itu dari dalam hati. Kalau kita punya kita mau aja. Bukan kita berusaha Tuhan, aku mau sabar. Bukan, kita mau. Maka dari itu minta pencurahan Roh Kudus begini. Tuhan ubah aku. Murid-murid ini diubah oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Yang tadinya penakut, yang tadinya kecewa, khawatir, gak percaya, mereka berubah semuanya itu menjadi yang positif. Mereka berani, mereka percaya, mereka mengasihi Tuhan 100%. Iya kan? Seperti itu. Makanya kalau udah mulai ujian menghakimi pemimpin, ujian menghakimi dosen, menyampaikan firman, mulai enggak ini, bukan mereka, dari diri sendiri. Kenapa? Ya kan? Sekalipun sepertinya nggak ngerti, tapi antusias. Saya pernah ngalamin itu, pernah. Satu kali ditegur oleh Roh Kudus, ngantuk terus sama dosen ini, nggak konsentrasi sama dosen ini. Satu kali ditegur. Akhirnya apa? Saya baca, dijelasin, saya ikutin, saya baca. Saya dapat hal yang baru. Saya senang sekali gitu. Semangat di semua. Oh, masalahnya di saya bukan di orang lain. Masalahnya di kita. Amin. Kita minta setiap hari Tuhan. Terus bertekun setiap hari. Datang waktu Tuhan kata. Tapi percayalah, Tuhan terus melayani kita. Tapi kita sering tidak mengaktifkan. Roh Kudus kan udah ada dalam diri kita. Ini lihat Roh Kudus ada dalam kita. Maaf ya, nambah waktunya. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Pak Charles. Pak Charles emang gak duduk, tapi ngeliatnya bawa apa saja. Bawa kita memang HP-nya. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Ya, ayat 15 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Yes. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Ya. Amin. Yes. Kita baitnya Roh Kudus, kita baitnya Allah. Berarti Roh Kudus ada di mana?
waktu minta, maka akan terlihat buah-buah rohnya. Amin, saudaraku. Memberitakan Injil, engkau akan diberi tanda-tanda, diberi kuasa, ya kan? Mengusir setan, menyembuhkan orang, menginjak ular, minum racun kayak ini, apa di atasnya? Maunya tanda-tanda itu, tapi nggak pernah memberitakan Injil, yang nggak dapet. Kan dibilang pergilah dari langsung beritakan Injil, muridkan, beritakan Injil. Engkau akan nyertai otomatis, ngikut otomatis, ya, otomatis itu menyertai, kuasa itu menyertai. Tapi kalau nggak beritakan Injil, ya nggak akan menyertai. Beritakan ini, ada hati yang mau memberitakan Injil. Amin. Iya, itu berita. Kalau lihat ada pemulung, kalau lihat ada belas, itu Roh Kudus dalam hati. Pokoknya kepekaan Roh Kudus. Ya, Kasri diberi hikmat oleh Tuhan. Satu kali yang memberitakan Injil, dibilang katanya orang itu Tuhannya adalah dirinya sendiri. Dia katakan, wah hebat kau ya, berarti kau bisa menciptakan langit dan bumi semesta ini. Wah, dalam hatiku itu hikmat dari Tuhan. Percaya pasti bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong, bisa. Tuhan akan berikan hikmat. Amin. Tuhan akan berikan hikmat. Ya, kita mau, kita rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, ada buah-buah. Amin. Bukan untuk mengakinya orang, tapi memiliki hati kita dan kerinduan hati kita. Tuhan, berdoa. Terakhir kali kapan kita berdoa? Tuhan, ampuni aku. Roh Kudus, ampuni aku dan tolong aku Tuhan, supaya aku sabar. Terakhir kali kapan? Roh Kudus, supaya aku setia, aku lemah lembut, supaya aku berkemurahan, supaya aku sukacita setiap hari. Ini luar biasa. Orang bisa jatuh cinta melihat kalau orang sifat-sifat ini. Kenapa hamba Tuhan yang single-single banyak sekali disukai orang, godaannya banyak? Ini kan ada buah-buah roh ini. Siapa sih yang gak suka sama cewek-cewek cantik, penuh kasih, sukacita? Itu istri idaman, calon istri idaman, calon menantu idaman. Ya, yang pria-pria juga gitu, udah ganteng, gagah, suami idaman, calon, iya, nanti menantu idaman. Terus nanti ditanya, ada nggak satu lagi? Ngomong ya, ada satu lagi nggak? Seharusnya bukan satu lagi, banyak, ya kan? Anak-anak Tuhan banyak seharusnya, ya kan? Banyak seharusnya anak-anak Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini memotivasi kita, memberkati setiap kita terus mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan biarlah waktunya Tuhan yang terjadi. Kemudian biarlah buah-buah itu nyata dalam hidup kita, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Ketika kita melayani, ketika kita memberitakan Injil, baru kuasa itu menyertai kita otomatis. Jangan takut, jangan gentar seperti Petrus, ya. PR baca kisah para rasul itu. Petrus luar biasa itu bersama 12 muridnya, dan kemudian Stefanus dirajam. Baca kisah para rasul, luar biasa. Nanti saudara, mereka dipenuhi kuasa Tuhan bukan untuk kenyamanan, bukan untuk kenyamanan. Mereka menyembuhkan orang, mereka baru orang sakit itu udah sembuh, baru saya punya tanah, saya kasih ya buat kamu Petrus. Ya makanya nggak mungkin itu yang 3.000 orang itu ya, memberi tanah, memberi apa, itu hasil pelayanan, begitu. Itu juga kenyang. Tapi Petrus tidak mengalami kenyamanannya itu, walaupun ada 3.000 orang mendukung gerejanya dia, begitu ya. Ini ada yang beri tanah, ada yang beri ini apa segala macam. Tapi ada tantangan. Nah, kuasa Roh Kudus itu untuk kita kuat dalam tantangan. Tantangan apa yang sedang dihadapi saat ini? Saya sakit kepala, puji Tuhan loh, gak sakit nih. Apa karena fokusnya lagi bawa firmannya? Tapi enggak, saya percaya. Saya percaya. Mulai sakit saya percaya lagi. Sekarang mulai sakit, Pak Vinci berdua. Yang sakit kepala gue, orang sakit kaki, orang sakit kaki. Walaupun sakit tidak
habis lenyap, tetapi iman tetap semakin bertumbuh. Amin, saudaraku. Amin. Mari